Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Agustina dari kelas Manajemen 22S. Di sini saya akan memaparkan materi yang saya pahami dari salah satu sesi pembelajaran mata kuliah akuntansi biaya, chapter 3 tentang pengenalan istilah dan tujuan biaya, yang dimana fokus pembahasannya adalah tentang perhitungan harga pokok produksi. Lanjut ke materi. Pembahasan pertama ada berbagai jenis perusahaan. Di sini disebutkan ada 3 berbagai jenis perusahaan, yaitu 1. Perusahaan sektor manufaktur, yaitu perusahaan yang membuat dan menjual produk mereka sendiri. Contohnya adalah garmen, pabrik, tekstil, dan sebagainya. Lalu ada perusahaan sektor perdagangan, yaitu perusahaan yang membeli kemudian menjual produk berwujud tanpa mengubah bentuk dasarnya. Maksudnya adalah perusahaan yang membeli produk jadi lalu dijual kembali ke konsumen tanpa mengubah bentuk asli dari barang yang sudah dibeli. Contohnya seperti retail, supermarket. Lalu ada juga perusahaan sektor jasa, yaitu perusahaan yang menyediakan layanan jasa. Contohnya seperti tukang fotokopi atau bank, dan juga transportasi, perusahaan transportasi. Lalu, pembahasan kedua ada jenis-jenis persediaan. Di sini disebutkan ada tiga jenis persediaan. Yang pertama adalah persediaan bahan langsung atau direct material inventory, yaitu persediaan yang akan digunakan dalam proses manufaktur. Seperti bahan baku yang akan digunakan dalam proses produksi pembuatan suatu barang misalnya. Ini disebut persediaan bahan langsung. Lalu ada persediaan barang dalam proses atau work in process inventory, yaitu barang yang baru sebagian dikerjakan tetapi belum sepenuhnya selesai. Lalu juga ada persediaan barang jadi atau finished goods inventory, yaitu barang yang sepenuhnya telah selesai diproduksi tetapi belum dijual. Jika diandaikan dalam sebuah kue, maka terigu, mentega, telur itu disebutnya adalah persediaan bahan langsung persediaan yang akan digunakan dalam proses produksi. Lalu ada selanjutnya ada adonan. Adonan di sini bisa disebut sebagai persediaan barang dalam proses. Lalu juga persediaan barang jadinya adalah kuehnya, produk kuehnya. Seperti itu. Lalu pembahasan ketiga ada klasifikasi biaya manufaktur. Di sini ada 3 klasifikasi biaya dari perusahaan manufaktur, yaitu 1. Biaya bahan langsung atau direct material cost, yang artinya biaya perolehan semua bahan yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari objek biaya, mau itu barang dalam proses, kemudian jadi barang jadi, dan yang dapat ditelusuri ke objek biaya dengan cara yang ekonomis. Maksudnya ini adalah material yang berhubungan langsung dengan barang yang akan dibuat di perusahaan manufaktur. Misalnya dalam pembuatan sebuah daster, nanti yang akan dijadikan biaya bahan langsungnya itu kain, seperti itu. Lalu ada juga biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost, yaitu meliputi kompensasi atas seluruh tenaga kerja manufaktur yang dapat ditelusuri ke objek biaya, mau itu dari barang dalam proses, kemudian barang jadi dengan cara yang ekonomis. Maksudnya biaya tenaga kerja langsung ini itu adalah biaya gaji atau upah yang diberikan kepada tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan proses produksi dari sebuah produk yang sedang dikerjakan oleh perusahaan manufaktur tersebut. Jadi seperti misalkan dalam pembuatan sebuah daster itu, misalkan tenaga kerja langsungnya itu adalah penjahit, pembuat pola, sewing, atau lain sebagainya. Nah, itu nanti masuknya ke klasifikasi biaya tenaga kerja langsung, karena itu adalah bagian yang berhubungan langsung dengan pembuatan produk. Lalu ada biaya manufaktur tidak langsung atau biasa dikenal dengan biaya overhead pabrik atau BOP, itu biaya-biaya yang tidak dapat ditelusuri ke produk. Maksudnya ini tidak berhubungan langsung atau tidak berhubungan dengan proses pembuatan produknya. Bahkan jika biaya ini tidak ada atau
komponen dari si biaya manufaktur ini tidak akan berpengaruh kepada proses produksi si produk tersebut. Contoh dari biaya manufaktur tidak langsung itu ada biaya sewa gedung, air, listrik, gaji satpam, atau cleaning service seperti itu. Selanjutnya ada perbedaan antara biaya-biaya. Di sini ada dua perbedaan, yaitu satu, biaya persediaan atau inventoriable cost, semua biaya produk yang dianggap sebagai aktiva dalam neraca ketika terjadi dan selanjutnya menjadi harga pokok penjualan ketika produk tersebut dijual. Jadi ini itu biaya yang ketika belum terjual ada di neraca atau persediaan, bisa jadi kayak karena belum dijual jadi masih persediaan gudang, dan ketika sudah terjual itu ada di laba rugi karena ketika sudah dijual maka akan ada pendapatan, jadi disimpan nanti bisa di laba rugi. Lalu ada biaya periode atau period cost, semua biaya yang dicantumkan pada laporan laba rugi selain harga pokok penjualan. Jadi semua biaya yang dapat dicantumkan dalam laporan laba rugi selain harga pokok penjualan. Jadi nggak ada harga pokok penjualan. Lalu ada arus biaya. Di sini ada harga pokok produksi atau cost of good manufacture, yaitu biaya barang yang dibeli untuk diproses sampai selesai, baik sebelum maupun selama periode akuntansi berjalan. Nah, ini tadi jadi biaya barang yang dibeli untuk diproses sampai selesai. Nah, lalu selanjutnya ada pertimbangan biaya lain atau ada dua biaya ya, ada satu, pertama biaya utama atau prime cost adalah semua biaya manufaktur langsung, tenaga kerja dan bahan. Maksudnya tenaga kerja yang langsung terjun dalam proses produksi dan juga bahan baku yang digunakan untuk proses produksi. Lalu ada biaya konversi atau conversion cost adalah gabungan biaya. Jadi biaya tenaga kerja langsung sama biaya overhead pabrik itu nanti digabungin kayak gitu. Itu disebut biaya konversi atau biaya gabungan. Jadi kalau biaya utama itu prime cost itu biaya dari bahan baku sama biaya tenaga kerja. Kalau konversi itu biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. Lalu selanjutnya ada harga pokok produksi atau cost of good manufacture, yaitu biaya barang yang dibeli untuk diproses sampai selesai, baik sebelum maupun selama periode akuntansi berjalan. Maksudnya adalah biaya barang yang dibeli ini karena ini adalah konteksnya manufaktur, jadi pastinya pembelian bahan baku untuk pembuatan suatu produk gitu. Jadi ini itu menghitung seluruh biaya tersebut dari pembelian barang sampai pemrosesan selesai dari produk tersebut. Nah, sekian pemaparan materi dari saya tentang penjelasan harga pokok produksi dan pengenalan istilah dan tujuan biaya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.